Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 15 sampai dengan 21 Desember tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Mika pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di minggu Advent ketiga ini, kita akan membahas tema kedatangannya membawa damai sejahtera. Dalam bacaan kita sepanjang minggu ini menuliskan bahwa kedatangan Raja Damai telah dinubuatkan Nabi Mika. Dalam Mika 5 dituliskan bahwa Allah akan membangkitkan seorang dari Betlehem Efrata yang akan memerintah Israel. Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Ayat 3. Tidak hanya itu, orang ini dinubuatkan akan menjadi damai sejahtera, seperti tertulis dalam ayat 4. Kata damai sejahtera yang digunakan adalah Shalom. Kata ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar kata damai. Shalom dalam bahasa Ibrani berarti utuh, sempurna, kebaikan, kesejahteraan, ketenangan. Shalom sendiri dalam Perjanjian Lama dikaitkan dengan berkat Tuhan. Ini boleh kita bandingkan dalam Bilangan pasal 6 ayat 26. Seruan Mika yang dituliskan dalam kitab Mika ditujukan kepada Samaria dan Yerusalem.
Salah satu masalah besar yang terdapat di Yerusalem secara khusus pada waktu itu adalah para pemimpin Israel yang menindas umat dan hadirnya nabi palsu yang menyesatkan umat. Dalam Mika pasal 3 ayat 1 dan 2 dituliskan bagaimana para pemimpin kaum Israel membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka menindas umat Israel dan perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Mika 3 ayat 4. Mengapa Raja Damai perlu dinubuatkan Nabi Mika kala itu? Alasan utamanya adalah karena orang Israel merasakan hilangnya shalom dalam kehidupan mereka. Mereka tidak berlaku adil dan membengkokkan segala yang lurus serta memutuskan hukum karena suap. Kondisi pemimpin bangsa yang demikian tentu mengakibatkan ketidakadilan merajalela dan kejahatan bertumbuh subur. Hal ini tentu berdampak besar bagi umat pada saat itu. Salah satu dampaknya tentu adalah hilangnya shalom di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak lagi dirasakan berkat Tuhan berupa ketenangan, kesejahteraan, dan kebaikan dalam kehidupan bangsa Israel. Kondisi Israel diperparah dengan hadirnya nabi palsu yang menawarkan kedamaian yang semu. Dalam Mika pasal 35 dituliskan bagaimana para nabi ini menyesatkan umat dan menyerukan damai jikalau mereka mendapatkan sesuatu, tetapi menyerukan perang jikalau mereka tidak mendapatkan sesuatu. Umat Israel bukan hanya tidak mendapatkan kedamaian dari pemimpin bangsa mereka, tapi juga dari para pemimpin agama mereka. Dalam kondisi Israel yang demikianlah, nubuat tentang kelahiran seorang pemimpin yang akan menjadi damai sejahtera itu dinyatakan. Di tengah situasi demikian, Nabi Mika memberikan sebuah pengharapan bahwa Allah tidak tinggal diam. Pengharapan akan janji Tuhan memulihkan kondisi umat melalui seorang pemimpin yang akan menjadi damai sejahtera karena mengalahkan musuh Israel dan menyelamatkan serta membebaskan Israel dari penindasan. Nubuat dalam kitab Mika ini adalah janji Allah bukan hanya bagi Israel pada masa itu, tapi juga bagi umat manusia yang digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Kepada umat Israel pada masa Mika, Allah membangkitkan seorang pemimpin yang memberikan kepada Israel damai sejahtera, yakni kalahnya musuh Israel dan selamatnya Israel dari penindasan. Dan kepada umatnya di masa kini, Allah melalui Yesus Kristus memberikan sebuah damai sejahtera yang bersifat kekal, yakni damai dengan Allah. Manusia berdosa sesungguhnya adalah musuh Allah. Dosa membuat manusia memusuhi Allah dan putus hubungan dengan Allah. Manusia berdosa seharusnya dihukum oleh Allah. Akan tetapi, melalui kematiannya, Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Melalui pengorbanan Yesus, Allah mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Melalui kelahirannya dalam dunia ini, manusia mendapat kesempatan untuk mengalami damai dengan Allah. Tidak ada lagi ketakutan akan penghakiman dan penghukuman. Kelahiran Yesus tidak hanya mendamaikan manusia dengan Allah, tapi juga memberikan kedamaian bagi manusia terlepas dari apapun kondisi manusia. Damai yang tidak diperoleh dari luar, tetapi damai yang berasal dari dalam hati yang percaya kepada Yesus. Damai sejahtera yang Dia berikan tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang dibawa oleh Raja Damai yang telah lahir itu bagi kita? Ada beberapa hal yang dibawa oleh Raja Damai itu bagi kita, yaitu pertama, Raja Damai itu membawa kedamaian sejati. Menurut ukuran dunia,
ide tentang damai seringkali dikaitkan dengan kalahnya kejahatan, berhentinya perang, tidak adanya konflik atau perselisihan, bahkan ketiadaan masalah yang dianggap dapat memberikan rasa tenang dan tentram dalam hati. Tentu saja, saudara, kalahnya musuh, hilangnya kejahatan, terciptanya keamanan, ketenangan, dan kesejahteraan adalah sebuah konsep kedamaian yang sangat kita harapkan. Namun pada kenyataannya, dalam hidup manusia, ada kalanya kondisi yang damai, yaitu tidak adanya perang, konflik, ataupun masalah, tidak dapat memberikan rasa tenang dan tentram yang sejati di dalam hati manusia. Meski tidak ada masalah, namun ketakutan dan kekhawatiran akan kehidupan seringkali dapat menghilangkan kedamaian dalam hati. Meski tidak ada konflik ataupun perselisihan dengan sesama, namun kelemahan karakter dan keakuan manusia seringkali melahirkan kebencian dan iri hati yang menghilangkan rasa damai dalam hati seseorang. Damai yang diberikan oleh Yesus bukan hanya damai yang lahir karena masalah, penderitaan, dan kejahatan hilang dari muka bumi, tapi juga damai yang tetap lahir meskipun di segala situasi. Hal ini terlihat dalam kondisi dunia saat Yesus lahir. Masa saat Yesus lahir dalam dunia ini adalah masa di mana umat Allah juga tidak mengalami kedamaian. Roma menindas umat dengan pajak yang sangat tinggi, bahkan para pemimpin agama yang seharusnya memberikan penghiburan dan penguatan bagi umat, justru membebankan umat dengan hukum-hukum buatan mereka sendiri. Kelahiran Yesus tidak serta-merta menghilangkan penderitaan umat. Umat masih mengalami penindasan dari berbagai pihak. Namun demikian, kelahiran Yesus yang adalah Immanuel memberikan sebuah kepastian akan kehadiran Allah di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh umat. Kepastian akan kehadiran Allah yang menghibur, memelihara, serta menguatkan umat yang tertindas. Kepastian bahwa Allah tidak tinggal diam, tapi bertindak untuk memulihkan kondisi umatnya. Yesus menawarkan damai sejahtera yang kekal yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Damai yang Yesus tawarkan memberikan sebuah kepastian, jaminan bahwa meskipun masalah datang silih berganti, ketidakadilan dan kejahatan merajalela, musuh tetap ada, perang tetap bergolak, namun ada Dia yang senantiasa hadir bersama kita. Allah hadir dalam masa terburuk manusia, keyakinan akan kehadirannya yang tidak tinggal diam, kehadirannya yang bekerja, mendatangkan kebaikan, memberikan damai dalam hati kita. Yang kedua, Raja Damai itu akan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kedatangan Raja Damai itu akan mendamaikan kita dengan Allah. Paulus menyatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ini dapat kita bandingkan dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 16. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dengan Allah inilah yang paling penting untuk kita miliki.
Jika seseorang belum berdamai dengan Allah, maka dia tidak akan mengalami damai sejahtera itu dalam hidupnya. Walaupun seseorang berlimpah materi dan memiliki segala sesuatu, dia tidak akan ada damai sebelum berdamai dengan Allah. Mesias yang dinubuatkan ini telah datang dan mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga kita saat ini dapat memiliki kehidupan yang damai. Kalau sudah berdamai dengan Allah, maka akan merasakan damai sejahtera walaupun kita berada dalam pergumulan dan penderitaan. Saudara-saudara, pesan apa yang boleh kita dapat dari renungan kita saat ini di Minggu Advent ketiga? Pertama, Raja Damai itu akan mendatangkan sukacita, kegembiraan dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dari dalam hati, pikiran dan tingkah laku kita akan mengalir dan memancar sukacita dan kegembiraan yang dapat menular kepada orang lain. Sukacita yang ada dalam diri kita memberikan dampak yang luar biasa karena orang-orang yang berada sekitar kita dapat turut merasakannya. Silakan saudara mencoba bangun pagi dengan muka muram, sinis dan menunjukkan kemarahan, maka orang yang kita temui juga akan memberikan respons yang sama. Berbeda sekali saudara bila setelah kita bangun tidur, kita menunjukkan sikap ramah, wajah penuh senyum, pandangan mata yang hangat dan penuh kasih. Pasti orang yang ada di sekitar kita akan melihat kita, akan menyapa kita dengan senyum dan keramahan. Yang kedua, Raja Damai itu akan memberikan semangat hidup dan semangat kerja yang tinggi. Jika orang-orang di sekitar kita bertampang cemberut, memiliki sorot mata yang penuh curiga, dan tidak ada rasa saling percaya, maka suasana seperti ini akan membuat kita tidak betah. Berbeda bila lingkungan kerja kita penuh dengan sukacita, kita akan senang dan rindu untuk bekerja. Paulus mengatakan bahwa Allah itu sumber damai sejahtera. Allah itulah yang akan menyertai kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Allah tahu kebutuhan mendasar kita, yakni damai sejahtera. Jalanilah hidup ini bersama Allah dengan damai sejahteranya. Dan yang ketiga, Raja Damai itu melampaui segala keraguan, ketidaklayakan dan permasalahan hidup kita. Karena itu, berdamailah dengan segala keraguan, rasa tidak layak dalam diri, ataupun masalah yang kita hadapi. Sebab Allah mengasihi kita lebih dari segala kesalahan masa lalu maupun segala masalah yang kita alami sekarang. Karena itu, setiap kali hati kita dihakimi oleh kesalahan masa lalu atau ketika jiwa kita diancam oleh masalah yang sedang kita hadapi sekarang, karena itu, terimalah kehadiran Raja Damai itu di dalam hidup kita, keluarga dan gereja kita, agar kita mampu merasakan ketenangan dan kedamaian walaupun dalam situasi yang sulit dan menderita. Selamat merayakan Minggu Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.